Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebanyak apapun pujian dan seindah apapun kata yang kita ucapkan untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah, niscaya tidak akan mampu melampaui nikmat yang sudah Dia berikan. Maka bersyukurlah dan selalulah memuji Allah Subhanahu wa taala. Seindah apapun puisi yang kita tuliskan untuk mengucapkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takkan sebanding pernah dengan jasa yang sudah Dia korbankan untuk menyampaikan dua kalimat syahadat ke lidah kita masing-masing. Pemirsa yang kami muliakan, semoga selalu dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah dengan harapan keberkahan selalu datang kepada kita. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غزوة أحد سببها أن بقية من زعماء قريش ممن لم يقتلوا في غزوة بدر ijtama'a ra'yuhum ala tha'ri liqatlahum fi badar wa an yasta'inu bi'iri Abi Sufyan wa ma fiha min amwali tajhizi jayshin qawi liqitali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fajtama'at kalimatu Quraishin ala dhalik wa ndamma ilaihim ghairuhum ayda mimman yusammuna bil ahabish واستعانوا بعدد كبير من النسوة كي يمنعن الرجال من الفرار إذا أحدق بهم المسلمون وخرجوا من مكة وقد بلغوا 3,000 مقاتل. Sebab terjadinya peristiwa Uhud, ya, yang barusan kita baca. Kan sebelumnya kemarin ada peperangan Badar. Di peperangan Badar itu ada beberapa pembesar Quraisy meninggal, mati, terbunuh. Dendamlah sisa-sisa pembesar yang masih hidup, termasuk diantaranya Abu Sufyan. Akhirnya mereka musyawarah, mereka melakukan latihan apa yang harus diperlakukan untuk membalaskan dendam kepada orang Muslim atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasa, kekafiran itu dari dulu selalu bersatu, kawan-kawan, ya pemirsa. Yang dendam hanya orang Mekkah, tapi wal dhamma mimman yusammuna bil ahabish. Ada yang mau ikut menghancurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan cerita ini, kita ambil iktibarnya. Iktibar yang akan saya ceritakan ini sering saya sampaikan kepada pemirsa, ya. Apa? Lihat, ya. Dari dulu, kawan, Islam kita ini, apa aku bilangnya, banyak yang ingin mengalahkannya, banyak yang ingin menghancurkannya, banyak yang ingin membunuhnya, gitu ya. Kenapa coba? Kenapa? Bukan karena Islam kita ini jelek pula, ya, bukan. Karena agama Islam kita ini tidak sesuai dengan selera banyak orang. Ya, contoh, mana pula sesuai dengan selera
pelaku ekspor impor yang tidak peduli apakah curang atau tidak. Enggak setuju dia kan. Mana pula selera orang politik yang menghalalkan segala cara dengan Islam, yang enggak selera lah dia. Mana pula selera dia sama Islam, orang yang ingin menjadi orang terkaya di dunia ini, enggak mungkin lah selera dia. Mana pula lah selera orang sama Islam, pengusaha-pengusaha yang mengambil tanah orang miskin dengan cara paksa, yang penting supaya proyeknya bisa dibangun. Misalnya saya ini orang kaya raya, pengen saya bikin bisnis baru, sebut saja Salman Construction, ingin bikin perumahan saya misalnya di mana? Coba bikin. Di mana Pak Kirsa kita bikin? Contoh. Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Jauh kali, nggak apa-apa ya. Pelabuhan Ratu coba. Saya mau beli tanah di sana kira-kira kita bikin dulu Pak Krisna 100.000 hektar, ya kan? Kalau aku pakai Islam, yo, kalau ada orang yang nggak mau jual, nggak bisa aku paksa kan? Paksalah dia nggak pakai Islam. Main apa? Main bujuk, nggak mau dibujuk, dibusukkan, habis. Ya nggak mau lah. Itu penyebabnya kenapa Islam kita ini ditendang banyak orang. Karena menghalangi banyak orang. Manalah pula setuju Islam dengan kalau dia perempuan yang ingin mencapai kekayaannya dengan badannya, dengan bodinya yang seksi. Nah, ini kan banyak ini yang melakukan itu kan. Juga tidak setuju dia dengan Islam bila ada ustadz yang hanya ingin menumpang populer dengan Islam. Sesudah popularitasnya dapat, sesudah uangnya dapat, Islam pun ditendang dari kehidupannya. Itu. Saya ulangi ya. Nanti ada yang bertanya, kenapa Salman Islam banyak kali musuhnya? Bukan karena Islamnya jelek, tapi Islam ini mengatur banyak cara hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menzalimi orang atau supaya orang lain tidak terzalimi. Inilah makna ad-dunya sijnun lil mu'minin. Ada yang bertanya kemarin sama saya, kemarin kita kasih kajian di salah satu gedung Pertagas ya, Oil Center Building. Di situ kita buka kajian mengenai mencari nafkah dari Allah SWT. Ada muncul pertanyaan begini, Salman, kalau kita dimotivasi mencari harta, bukankah Rasulullah pernah bersabda, ad-dunya sijnun lil mu'minin wal jannatu lil kafirin. Dunia ini ada penjara bagi orang yang beriman, terus surga bagi orang kafir. Sering diartikan hadis ini, penjara itu kan kalau dikasih makan tempe, tempe. Maksudnya pasrah aja lah udah gitu. Sehingga umat Islamnya jadi apa? Malas-malas, nggak maju-maju. Salah, bukan itu maksudnya. Ad-dunya sijnun lil mu'minin, maknanya orang mukmin di dunia ini banyak peraturannya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak. Memang harus banyak peraturannya. Bukan berarti banyak peraturan lantas kita nggak bisa sukses, nggak bisa kaya, bisa. Bila ada orang beriman melakukan peraturan muslim, bila kaya, kayanya berkah, bila sukses, suksesnya membawa manfaat. Nah itu. Tidak menzalimi banyak orang. Kita ulang lagi ya. Ketika Rasulullah SAW mampu memenangkan peperangan Badar, banyak pembesar-pembesar Quraisy yang meninggal di Badar, orang-orang Mekkah yang masih tersisa, Abu Sufyan diantaranya, merencanakan semaksimal mungkin bagaimana membalaskan dendam mereka kepada Muhammad SAW. Dan apa yang sedang kita petik hikmah tadi, ternyata tidak mereka aja, ada beberapa orang lain yang ikut bergabung dengan Rasulullah, dengan Abu Sufyan untuk menghancurkan Rasulullah SAW. Hai umat Islam, dari dulu kita ini selalu banyak yang ingin menghancurkannya. Apa yang ingin kusampaikan dari ini? Kalau yang peka udah tahu dari tadi apa? Bahwa hai umat Islam, janganlah terpecah belah. Mereka aja nyatu untuk menghancurkan kita. Masa kita bercerai-berai untuk membangun agama kita ini? Tentu ini sudah sering-sering kita sampaikan. Apa boleh buat hikmah sejarahnya itu? Bahkan nanti terus akan kita ingatkan. Kita ingin ingatkan kepada semua pelaku dakwah, kepada semua pelaku usaha, kepada semua pelaku pembantu agama, agar jangan memecah belah pasukan serta barisan umat Islam. Bersatulah, beruhuwahlah, tanpa memandang jenggotnya sepanjang atau tidak. Itu dong. Nggak usah memandang dia pakai celana kayak mana, pakai sarung kayak mana, bukan. Uhuwah kita adalah uhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama agama Islam. Yang penting dia Muslim, titik, saudara. Kalau nggak gitu kita, habislah kita sudah. Lihat saudara-saudara kita Timur Tengah habis.
Karena mereka terpecah belah. Palestina nggak bisa dimerdekakan. Kenapa? Nggak ada jawabannya kecuali apa? Bersatu. Berat kali rupanya bersatu itu ya. Sungguh berat memang bersatu itu. Bukan hanya di kalangan umat ya, di kalangan orang yang belajar ilmu agama, sulit bersatu itu. Semuanya merasa apa yang dia pelajari itu yang paling benar. Sedikit sekali orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa bahwa apa yang dia pelajari benar dan apa yang orang lain pelajari benar. Apa yang dia pelajari mungkin ada salahnya, apa yang orang pelajari juga mungkin ada salahnya. Apabila ada orang lain salah, maka kita perbaiki dengan benar. Apabila kita salah, maka kita mengakulah salah dengan benar. Kalau begitu tuh enak kali dah. Tapi ya Allah beratnya. Kadang-kadang sesama ustadz, sesama doktor bertengkar hanya gara-gara lahan dakwah masjid. Udah kayak preman parkir aja gitu. Gara-gara lahan parkir, rebutan, berantem. Ini di ustadz. Gelarnya doktor. Gelarnya macam-macam. Tapi tidak mampu. Dan doktor-doktor agama itu tahu cerita ini. Sekarang yang lebih sulit bersatu itu bukan umatnya sebenarnya. Ustadznya. Sulit sekali bersatu ustadznya. Saya Pak Krisna dengan teman-teman di sana mencoba ingin membuktikan kalau kita bisa bersatu. Di pesawangan kita pesantren itu ya. Kita punya 4 tim utama. Yang utama maksudnya ada lagi yang lain. Tapi saya ingin menyebutkan keunikan kita berempat. Saya punya Ustadz Kuswanto Alwi. Dididik dengan tradisi NU yang sangat kental Pak Krisna. Kental sekali ke NU-annya. Ikut mengajar dan ikut sebagai founding father-nya pesantren kita. Kita punya juga namanya Ustadz Jabal. Sangat kental ke Muhammadiyahannya. Saking kentalnya Muhammadiyahnya Pak Krisna, beliau adalah salah satu orang yang mendirikan sekolah Muhammadiyah di kampung itu. Berarti kan kental sekali ke Muhammadiyahannya kan. Satu lagi namanya Ustadz Kamal. Beliau ini dididik dengan latar belakang salafi. Nanti kalau saya sebut guru-gurunya nggak enak ulah. Salafi, ya, berjenggot, celananya selalu di atas tumit mata kaki. Itu prinsip beliau. Saya Salman Al Farisi, gado-gado lah udah. Ikut di salafi, ikut di mana. Apa yang ingin saya buktikan kepada semua orang? Bisa tuh kita di situ sama-sama ngajar kita. Masya Allah, sama-sama ngajar kita di situ Pak Krisna. Yang Muhammadiyah, yang NU, yang Salafi, aman kita di situ. Kita ketika mengajar fikih gimana? Ketika mengajar fikih, nggak ada pemaksaan di situ. Bahkan luar biasa saya senang sekali. Saya berdoa, saya bilang semoga Salafi banyak kayak antum. Dia justru udahlah tradisi kampung ini aja lah kita bikin. Paten kali kau bang, aku bilang. Ini namanya Salafi yang udah cerdas, aku bilang. Datang si yang kawan aku yang NU ini. Kalau gitu-gitu kali janganlah. Diakui, ada beberapa yang kita lakukan salah. Jangan gitu-gitu kali. Nah, nanti aku ceritakan juga apa salahnya. Nggak enak pula kita sama saudara-saudara kita NU kan. Tapi enaknya itu. Datang teman kita yang Muhammadiyah mengingatkan kita tentang beberapa hal. Bisa tuh kita kerjasama di situ. Ustadz. Satu lagi pengikut garis kerasnya Habib Rizik FPI. Satu lagi Ustadz Halim namanya. Darahnya kalau disayat darahnya mungkin keluar FPI sudah itu. Ikut Habib Rizik. Nyatu kita di situ. Kadang-kadang kan seolah-olah, tapi bukan, aku yakin enggak itu. Banser sama FPI ini kan seolah-olah nampaknya agak cuit-cuitan, tapi aku yakin enggak itu. Enggak itu aku yakin. Kita di situ aman aja. Alhamdulillah. Berarti apa ya? Apa yang mereka hilangkan nih? Guru-guru saya yang hebat ini apa yang mereka hilangkan? Mereka sama-sama menghilangkan ego sektoralnya masing-masing. Ustadz Kuswanto tetap membawa ke-NU-annya, tapi beberapa ego yang harus dibuang diletakkan. Ustadz Kamal Ustadz Kamal ini Pak Krisna ya, kalau sholat subuh kami, dia selalu pakai kunut itu. Padahal Salafi ya? Tapi memang itulah pintar itulah ilmu itu dahsyat ya. Aku sering perhatikan.
Dia kalau kunut, dia nggak bikin dia kunut NU, nggak bikin dia kunut NU. Dia bikin apa? Kunut nazilah. Nazilah. Jadi warga yang datang sholat yang terbiasa kunut tidak curiga. Kalau warga kenapa tahu dia mau kunut nazilah apa kunut yang biasa? Ya nggak tahu dia. Pokoknya kunut aja. Tapi itulah dahsyatnya ukhuwah itu. Indah sekali. Aku sering bilang sama tim kami, sama teman-teman tuh, ini harus kita contohkan ke masyarakat luas. Kita harus, Pak Ustadz Kamal, antum jangan rubah, tetap antum Salafi namanya. Antum NU, antum tetap Muhammadiyah. Tetap, jangan berubah itu. Biar jadi nano-nano nanti rasanya. Jadi anak santri itu kan nanti besok lihat, kalau ketemu Salafi, ada Ustadzku Salafi katanya. Ini aku sering andai di dunia internasional itu terjadi. Andai di setiap kalangan masyarakat itu terjadi. Udahlah, saling menghargai aja lah kita. Yang ini begini, yang ini. Kenapa? Nih lihat dari Uhud nih. Nanti bukan hanya di Uhud ini, kita akan lihat lagi nanti di perangan selanjutnya. Bahwa umat Islam itu akan ditendang dari semua arah. Dan Rasulullah pernah bersabda, nanti akan ada kondisi di mana Islam ini persis kayak makanan di meja hidangan. Semua orang akan mengambil, semua orang akan mencomot. Kenapa? Bukan tidak bagus sistemnya, karena terlalu banyak peraturan bagi orang liberal, bagi orang kapital, bagi orang komunis yang tidak cocok. Ya, pasti tidak cocok. Islam kita ini konsep kemanusiaan yang paling sempurna jika ada yang ingin mempelajarinya. Saya berani taruhan atau meneliti bersama dengan tokoh liberal terhebat. Jangan tokoh liberal yang tanggung-tanggung. Dengan tokoh komunis terhebat. Dengan tokoh kapitalis terhebat. Apalagi sistem. Dengan tokoh demokrasi terhebat. Kita ayo duduk bersama dengan Al-Quran. Paling sempurna sistem kemanusiaan itu Al-Quran. Tapi dengan kepala dingin, ya sama-sama kita keluar dulu dari garisnya kita masing-masing. Kita teliti Al-Quran dengan kosongnya latar belakang. Bisa, ayo. Biasanya orang-orang yang adil mau dia diajak begitu. Bahwa luar biasa konsep kemanusiaan. Contoh, ada yang sering digugat dari Al-Quran. Hukum qisas, betul nggak Pak Krisna? Ya. Orang selalu menggugat hukum qisas. Apa yang terjadi sekarang di dunia ini? Setiap korban merasa tidak puas dengan hukuman pelaku kejahatan. Itu yang terjadi. Ini bukan omongan saya, bukan. Apa yang terjadi di negara kita, lihatlah. Kemarin kan salah hukum masa orang kan katanya di Bekasi. Wallahualam tak betul cerita itu. Aku diceritakan oleh istriku, ada seorang pembetul amplifier, bla 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 bla. Dibakar. Itu bukan kejadian pertama. Itu kejadian entah keberapa kalinya di Indonesia ini. Kenapa? Tidak puas orang dengan hukuman polisi. Kan misalnya kita kecurian kan? Dibawalah nanti ke sana. Apa yang terjadi? Kalau bisa dia bayar, lalu lulus dia. Kan? Atau karena pandai pula pengacara dia naik banding, akhirnya hukumannya tadi yang aturan 5 tahun jadi setengah tahun misalnya. Kan nggak puas orang. Itu kan hukum ciptaan manusia itu. Kalau hukum Allah terbukti nisabnya cukup, bla bla bla, potong tangannya, selesai. Kejam kali Salman kalau kayak gitu kata orang. Loh, lebih kejam mana kalau akhirnya kita bakar-bakaran, kalau akhirnya kita keroyok-keroyokan? Kenapa itu terjadi? Cuman sulit kali kita ngakui hukum Allah ini. Sulit kali kita bilang, memang hukum Allah itu yang paling betul. Hukum manusia yang nggak betul. Tapi sulit memang, mengakuinya sulit kali itu ya. Butuh kecerdasan tingkat tinggi untuk mengakui kebenaran itu. Itu. Saya lanjut lagi ya, tadi saya ulangi ya. Kenapa orang banyak menyerang? Karena tidak suka dengan banyak peraturan yang Islam. Kemudian juga ini menjadi i'tibar buat semua umat Islam agar menyatukan barisan. Sudahlah, masa sih gara-gara beda radio, beda pula masjid kita. Kalau kau pendengar Roja, aku pendengar Rasil, emang tak boleh aku duduk sama kau? Mana hadisnya itu? Ada hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu ma'a mustami'in ar-rasil wa la tajlisu ma'a mustami'in ar-roja wa la tajlisu ma'a mustami'in Fajri FM. Nah, gitu, ada. Kadang-kadang bengak juga ustadznya itulah.
Otak ditaruh di lutut. Nah, ini medan aku menggunjul. Nggak boleh juga begini nih. Mohon maaf pendengar ya, mohon maaf. Kadang-kadang emosi kita itu datang juga. Kenapa? Kadang-kadang aku nih mikir, apa sih sulitnya kita bergandengan tangan? Apa yang sulit bagi kau itu apa? Nah itu loh. Yang sulit itu apa? Apa yang sulit itu bergandengan tangan? Apa sih salahnya kita beda pendapat? Tapi tetap duduk bersama, menyelesaikan masalah bersama. Ini yang sering saya sampaikan di radio kita ini. Kenapa? Geram kali hati saya. Masalah kita narkoba, seks bebas, perjudian, penculikan, keamanan di tengah-tengah masyarakat, kebodohan, kebutaan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Ayo kita berantas bersama. Udahlah, kau maulid nggak maulid, jenggot nggak jenggot, nyingkrang nggak nyingkrang. Itu biar nanti Allah yang hukum lah, nggak usah kita. Kenapa nggak begitu kita? Hai para asatiz yang saya muliakan, kenapa nggak begitu kita? Hai para ulama yang saya muliakan, kenapa nggak kau rendahkan hatimu? Mohon maaf saya ini akhirnya. Itu ya. Padahal sudah jelas-jelas. Orang kalau ingin menghancurkan kita, mereka apa tadi Pak? Bersatu. Sementara kita menghadapinya sendiri-sendiri. Tidak menanglah kita. Tapi satu hal, supaya saudara-saudara kita Nasrani yang Hindu, Buddha, jangan kau takut dengan kemenangan Islam. Saya berani mengatakan kepada siapapun yang bukan agama Islam, jangan kalian takut dengan kemenangan Islam. Kemenangan Islam tidak digunakan untuk sewenang-wenang. Kemenangan Islam bila benar mereka Islam akan menenangkan. Itu jaminan dari saya, Salman Al-Farisi. Saya ulangi ya kata-kata saya ini ya. Tadi kan saya mengajak umat Islam bersatu untuk memenangkan Islam. Supaya saudara-saudara saya yang Nasrani, saudara-saudara saya yang Hindu, Buddha, dan agama lain apapun yang ada mendengarkan kita, jangan takut kau. Bila benar dia Islam dan menang, dia tidak sewenang-wenang. Tapi bila Islamnya palsu, sewenang-wenang nanti memang. Tapi saya ulangi lagi, bila benar dia Islam menang, dia tidak sewenang-wenang. Kenapa? Karena kemenangan Islam pasti membawa ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Rahmatan lil alamin. Cuma bahasa Arabnya. Mungkin nggak ngerti orang kita Nasrani kan. Ketenangan gue bilang namanya. Kedamaian. Jangan takut. Nggak usah. Nggak pernah terbukti Islam dalam sejarah yang betul menghabisi wilayah yang dimenangkan. Kalau yang kita coba yang terkenal, Sultan Ahmad Al-Fatih, Mehmed Al-Fatih. Berdiri dia kan depan podiumnya. Wahai saudara-saudaraku Konstantin, yang belum mau masuk Islam tidak apa-apa. Tinggallah kalian di sini, hidup bersama kita di sini. Kita atur nanti peraturan kita bersama. Hak dan kewajiban kita akan kita atur bersama. Itu namanya mungkin sekarang apa? Konstitusional ya. Begitu juga dengan Salahuddin Al-Ayyubi ketika memenangkan Palestina. Maka sewaktu dia memenangkan Palestina, Palestina dijuluki apa? The Kingdom of Heaven. Ketika tiga agama kakak beradik itu berdampingan di sana. Masya Allah, tabarakallah. Itu ya. Jadi saudara-saudara saya yang non-Muslim, jangan takut. Saya menyeru persatuan umat Islam supaya menang. Bukan untuk sewenang-wenang, tetapi untuk menenangkan. Wallahu a'lam. Wa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khabari fastasyara ashabahu wa khayyarahum bainal khuruji limulaqatihim wa qitalihim wal baqa'i fil Madinah fa idza dakhalu alaihim fiha qataluhum. Hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini ya. Ini baru keren. Ya, ini baru kita cerita akhlak nih sekarang ya. Coba. Apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan and friend didengar oleh Rasulullah SAW. Bahwa Abu Sufyan mau datang menyerang Nabi ke Madinah. Diceritakan dalam kitab lain yang saya baca tadi, Fiqh Sirah Syekh Ramadan Al-Buti. Di buku lain diceritakan bahwa yang menyampaikan kabar itu adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Bunda, ayahanda, kakanda, abanganda, dan semua pendengar Rasil. Kalau ceritanya bisa kau googling ya. Dengarkan apa yang ingin kita sampaikan, hikmah-hikmahnya. Itu yang paling lebih kita tekankan ya. Saya ulangi lagi ya. Disampaikan oleh Abbas, Nabi pun siap-siap.
persiapan Nabi itu keren ya. Apa kata Ramadan Al-Buti di sini? Fastasyara ashabahu wa khayyarahum. Masya Allah, keren sekali Nabi kita ini. Dia ini kan presiden ya. Wahyun yuha, presiden yang dikasih wahyu. Kalau aku mungkin ya, Umar besok kerja nih, bakar begini, besok, siap. Itu biasa pemimpin kita kan. Kau jaga pintu, kau jaga ini, kau begini. Itu gaya pemimpinan kita. Main tunjuk aja. Aku juga mungkin kayak gitu juga ini. Karena harus terus terang saya jangan so alim juga saya. Saya bercerita akhlak Nabi ini harus terus terang. Saya tidaklah mampu mengamalkan akhlak Rasulullah ini. Saya hanya fans beratnya Rasulullah. Saya hanya pemujanya akhlak Rasulullah. Saya hanya bercerita dan mengindahkan akhlak Rasulullah SAW ini. Kalau mengamalkan Allah, hanya doa yang bisa saya panjatkan. Terlalu berat ya Allah. Kapan kita bisa kayak gini coba? Aku yang punya duit, aku yang bangun, aku tenaganya, semuanya. Aku tanya, kawan-kawan sebaiknya kita apa ya? Mana mau? Kau besok di sini, kau begini, selesai, bubar. Bos. Tapi Rasulullah fastasyara ashabahu, bukan hanya istasyara, wa khayyarahum, dan minta pendapat. Hebat kali Nabi ini kan. Misalnya gini, ini siapa namanya? Ondi, terus siapa nama kau dek? Fajar, terus? Husain, satu lagi? Irfan. Ondi, Fajar, Husain, Irfan, ini orang yang tidak pernah belajar sejarah Nabi. Terus mau aku dengan rendah hati mengatakan, gimana menurut Andi? Bagus nggak cerita yang ceritakan? Mana mau aku? Kenapa? Apa sih Ondi nggak tahu apa-apa tentang sejarah Nabi? Aduh, ya kan? Sulit. Tapi nggak mungkin juga si Ondi mau nanya sama aku, Ustadz, cara kameraku udah betul belum? Nggak mau dia, aku nggak ngerti kamera. Tapi Rasulullah. Nabi kita ini tawaduknya itu loh Pak Krisna ya. Kerendahan hati Rasulullah ini. Saya sering diingatkan oleh guru-guru saya di Mekah. Kerendahan hati Rasulullah adalah akhlak yang termasuk 10 tersulit akhlak Nabi yang sulit dicontoh. Kerendahan hati Rasulullah SAW. Pak Krisna, saya tinggal di Mekah mengaji di Masjidil Haram. 8 tahun Pak Krisna ya. Semua guru di Masjidil Haram itu pakai bangku begini. Dan murid-muridnya di bawah. Ya. Bangkunya keren. Pak Krisna pernah lihat nggak ya? Belum pernah, belum. pasti. Haji tahun berapa? 96. Mak, aku belum ke sana. Sesudah itu belum pernah ke sana lagi? Belum. Oh, mudah-mudahan besok giliran Pak Krisna dibawa amareh lah ya. Amin. Ini mudah-mudahan Bang Musa mendengar nanti biar Pak Krisna yang diangkat berangkat ya. Di sana itu setiap tiang ada kursi yang bagus sekali. Itu kursi syekh. Kursi guru-guru di Masjidil Haram. Enggak pula salah itu. Betul itu. Tapi Nabi enggak begitu. Di akhir hayat, Abbas melihat betapa Nabi sudah mulai kecapean kalau duduk di bawah. Kalau harus bersuara keras. Kadang-kadang debu sahabat-sahabat berjalan juga mengena wajah Rasulullah SAW. Apa kata Abbas? Falau ittakhasta arishan litukallimahum minha ya Rasulullah. Bagaimana pendapatmu kalau kita bikin arishan? Arishan itu podium atau kursi atau semacam apalah yang tinggi untuk Rasulullah duduk dari situ kemudian dia ngomong sama sahabat-sahabat. Maksudnya apa? Kan kalau kita di atas suara kita agak tak pun kencang kali kedengaran ya kan? Kalau orang-orang datang debu yang padang pasir ini kan taklah terlalu ke muka kita, betul kan? Tapi apa kata Rasulullah SAW? La azalu baina azhurihim. Saya akan selalu di antara mereka duduk sepunggung dengan mereka. Oh, presiden mana yang mau terjadi? Subhanallah ya Karim. Ya Allah. Rasul kita ini kan bicara tawadhu Rasulullah ini ya. Fastasyara ashabahu wa khayyarahum. Luar biasa Nabi kita ini ya. Dia mau musyawarah dengan anak-anak yang dia ajari. Dahsyat itu Pak Krisna. Kita nggak tahu tapi sok tahu kita. Ini yang jadi bencana di tengah-tengah masyarakat nih kan. Apalagi udah ustadz dia.
Nggak tahu pun dijawabnya juga. Malu dia kalau nggak tahu. Kepada para asatiz biasakan menjawab la adri. Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu, mohon maaf. Saya lanjutkan ya. Saya ulangi, saya pandai bercerita, belum tentu bisa mengamalkan. Nanti jangan pula kecewa pendengar, Allah si Salman aja nggak ngamalkan. Saya sudah terus terang untuk mengamalkan ketawaduan Rasulullah SAW. Apa beratnya. Kalau kata orang Medan tua apa sih Pak Krisna? Ada lagu gini Pak Krisna di Medan. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bila diri ingin terpandang, lupa. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Nah itu. Bila diri ingin terpandang, jauhi sifat tinggi melambung. Bawalah ilmu penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Itu petua orang tua di Medan itu. Maksudnya pas pula sama pelajaran kita hari ya. Fastasyara ashabahu khairahum. Ini kalimat pendek kita jelaskan banyak karena saya ingin mengajak saya dan kita semua mengamalkan ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan kerendahan hati Rasulullah SAW. Kalau bahasa di kampung aku namanya akhlak ini low profile, Pak Krisna, low profile. Ini sulit ini. Kita lanjut lagi baca ya. Akhirnya Nabi meminta musyawarah kepada sahabat-sahabat. Apa yang diminta oleh Nabi? Kita keluar dari kota Madinah menjumpai pasukan Quraisy atau apa nih? Kita tunggu mereka di dalam kota Madinah. Kalau mereka datang baru kita lawan. Itu kata Rasulullah SAW ya. Fakana ra'yu ba'dhi syuyukhi minal muslimina adamul khuruji minal Madinah. Pendapat sebahagian pembesar muslim, sebahagian syekh orang Islam Madinah, maksudnya mungkin beberapa sahabat-sahabat utama ini ya. Adamul khuruji minal Madinah. Enggak usah kita keluar dari Madinah. Berarti apa? Tunggu di dalam kota Madinah. Wa kana Abdullah bin Ubay bin Salul min ashabi hadhihi ar-ra'yi. Dan yang paling mempelopori pendapat ini adalah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, pemirsa pendengar, hai umat Islam, hati-hati. Dalam perjuangan muslim ini akan selalu ada bin Ubay baru. Akan selalu ada Abdullah bin Ubay dalam setiap perjuangan. Hati-hati Pak Krisna. Kita rasil ini pasti akan disisipi oleh Abdullah bin Ubay. Itu isyarat dari Allah. Seorang rasul yang disertai wahyu, termulia, mukjizatnya Al-Quran, masih dicoba oleh Allah dengan sistem Abdullah bin Ubay. Apalagilah kita. Siapa ini Abdullah bin Ubay ini? Abdullah bin Ubay ini siapa Pak Krisna? Kepala munafik orang Madinah. Siapa ini orang-orang munafik ini? Orang munafik ini cerita di mulut beda dengan apa yang di hati. Loyalitas yang dia tunjukkan bukan loyalitas tetapi bagaimana mengambil manfaat. Biasanya orang munafik ini pendendam. Licik sekali. Orang munafik ini kalau berjanji mengingkari. Begitu Imam Muslim dalam sahihnya menjelaskan. Kalau di Al-Quran pula lain lagi. Kalau di Al-Quran apa? Fi qulubihim maradun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun azim.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Sampai apa? Sampai ada istilah dari Allah, masaluhum kamazalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Oh, luar biasa. Maksudnya saking dahsyatnya bahaya orang munafik itu, ayat-ayatnya itu. Kalau kita artikan tadi, kan ada kajian di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husin, biar beliau yang bahas. Kalau tidak salah aku Ustaz Hamzah Al-Tas sedang bahas itu di hari Minggu kalau nggak hari Sabtu. Saya dengar kemarin. Abdullah bin Ubay sebagai orang munafik tahu nggak kalau dia diketahui oleh orang bahwa dia munafik? Tahu. Tahu, jadi declare gitu. Tahu Pak Krisna. Orang munafik itu nggak ada malunya. Nggak, mukanya itu bukan muka tembok, muka double tembok. Diketahui pengkhianat, penjilat apa, tahu. Dia tahu tapi cuek aja ya. Cuek aja orang munafik. Sampai hari ini banyak yang begitu. Tapi dia sholat ya. Sholat Pak Krisna, Allah. Jangan tertipu kita nih Pak Krisna. Jangan tertipu karena rajin sholat, baca Quran, hafiz Quran. Yang membunuh Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, hafiz Al-Quran. Dahsyat Pak Krisna. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah ini dalam perjuangan, orang yang paham sejarah pasti sering memperhatikan. Kalau Bapak Krisna dengar bagaimana Prof. Mansur Suryanegara bercerita, dia ahli sejarah itu cenderung gitu, dilihat. Ini udah pernah terjadi begini, akan begini nanti ujungnya begini. Karena memang Allah mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kejadian-kejadian akan terus berputar di antara sama manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar. Di masa Rasulullah ada Abdullah bin Ubay. Sekarang banyak. Banyak kali. Pandai berkata-kata manis ya. Ya Allah. Kadang-kadang takut kita. Ya Allah pula. Kalau nggak gitu, nggak kiamat-kiamat dunia ini Pak Krisna. Dan luar biasanya Pak Krisna, dalam pertarungan kancah publik, dalam kalangan pentas, munafik akan selalu menang ketimbang orang-orang yang ikhlas. Kenapa demikian? Dalil licik. Orang mukhlis ini malas dia pegang pentas Pak Krisna. Kedua, orang munafik ini liciknya minta ampun. Pandai kali dia moles. Kayak aku bisa pakai sorban kita ya kan, supaya kayak kiai kita, atau jenggot kita panjangkan. Bahasa Arab apa macam alumni Mekah apa dan lain-lain sebagainya. Membela Al-Quran. Abdullah bin Ubay bin Salul ini kayak gitu. Ikut ke masjid, sholat zuhur, asar apa macam. Berada di saf umat Islam. Yang membunuh Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam itu guru tahfidz Al-Quran. Luar biasa. Kemunafikan itu dahsyat Pak Krisna. Maka mintalah selalu kepada Allah agar dilindungi dari kemunafikan. Karena tidak ada yang bisa. Jangan-jangan aku yang pura-pura menjelaskan kemunafikan juga ikut aku munafik. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Loh, jangan saya membersihkan diri. Wallahu alam. Mungkin aku juga termasuk orang yang pandai memoles kata-kata supaya suka orang dengar ceramah aku. Tertipu kau ibu. Ya, hanya orang-orang pilihan Allah yang bisa selamat dari penyakit kemunafikan. Tapi
Rasulullah pernah mengajarkan kita supaya nggak kena kita penyakit munafik ini, Pak Krisna. Ada beberapa terapi yang bisa kita lakukan. Salah satu di antaranya apa? Sholatlah subuh berjamaah 40 hari berturut-turut. Kalau lebih dahsyat lagi, sholatlah 40 hari berjamaah berturut-turut di masjid takbir pertama. Karena Rasulullah pernah mengatakan, walaupun itu hadisnya dhaif, tapi Rasulullah pernah mengatakan siapa yang mampu sholat 40 hari berturut-turut berjamaah bersama imam, maka akan dibersihkan oleh Allah hatinya dari kemunafikan. Allah. 40 hari 40 hari tapi Pak Krisna. Setidaknya itu usaha kita sebagai seorang mukmin untuk mengkikis kemunafikan kita. Karena setiap orang berpotensi menjadi munafik. Setiap orang, Pak Krisna. Dan kalau munafik tuh abadi di neraka ya. Fid darkil asfali minan nar. Bukan hanya abadi. Fid darkil asfal. Di neraka yang paling bawah. Aduh. Tapi memang penjelasan munafik dan Ustaz Hamzah aja yang jelaskan. Saya hanya menakut-nakutinya aja lah. Kalau ilmunya dia Ustaz Hamzah aja ya, pemirsa ya. Saya anjurkan tuh dengarkan. Kayaknya masih seri berikutnya masih dilanjutkan nanti. Saya yakin itu masih dilanjutkan oleh beliau. Saya sarankan kepada pemirsa untuk menyempurnakan apa yang kita jelaskan tentang munafik ini, dengarkan Ustaz Hamzah Al-Ottas. Hari Minggu pagi. Ya, hari Minggu pagi Pak Kris ya. Saya hanya menyampaikan betapa bahayanya munafik. Ya, saya hanya karena kebetulan pas cerita kita begitu ya kan. Cerita kita bersinggungan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa iza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Orang munafik itu beriman kan kepada Allah. Apa jawaban orang munafik? Anu'minu kama amana as-sufaha? Apa kami harus beriman seperti orang-orang tolol itu beriman? Wa idza qila lahum la tufsidu qalu innama nahnu muslihun. Kalau dibilang sekali, jangan kalian rusak dunia ini. Siapa yang rusak? Kami bangun. Nah, itu orang munafik. Masaluhum kamazalil ladzi istaqada nara lamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Itu akibat dari kelicikan mereka. Summun bukmun umyun fahum la yarjun. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumat wa ra'd wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Ini ungkapan-ungkapan betapa bahaya munafik dalam Al-Qur'an. Kebenaran itu kalau datang seperti petir di telinga mereka. Mereka ketakutan dia kalau ada kebenaran. Itu munafik. Bahaya sekali Pak Yasir ya. Saya dan Pak Yasir, Pak Krisna, kita semua pendengar, enggak usah menilai orang munafik. Jangan. Masalah ada efek-efek kemunafikan, ayo kita rangkul satu-satu, kita perbaiki satu-satu. Mulai dari mana? Mulai dari diri saya sendiri. Saya juga tadi mengatakan mungkin saya tidak terlepas dari kemunafikan itu. Maka saya pun mulai memperbaiki diri. Jauhi dari godaan-godaan syaitan. Kita mulai banyak membaca Al-Quran. Sholat kita 5 waktu sehari semalam. Kalau bisa berjamaah, usahakan maksimal. Berzikir kita, membaca Al-Quran kita, bersedekah kita. Mudah-mudahan amal-amal saleh kita ini mengikis sifat kemunafikan yang ada di hati kita. Mudah-mudahan satu lagi kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi totalitas 100% kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya assalamualaikum Ustaz Salman. Oh, kita terima telepon dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini, Kemayoran, Pak? Dengan siapa ini? Pak Sutaryanto di Kemayoran, Pak. Sutaryanto di Kemayoran. Silakan Pak Sutaryanto. Pak Sutaryanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz Amanah Farisi, saya sudah beberapa kali mendengar di radio atau di TV juga. Masya Allah. Ini saya memang asli dari Gunung Kidul Pak, tapi ada di Kemayoran sekarang. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Saya benar-benar kagum dengan ceramah Bapak. Tadi apalagi masalah munafik. Berarti munafik itu musuh dalam selimut Pak Ustadz ya? Betul. Nah kalau musuh dalam selimut nanti di hari kiamat itu ini masuk surga apa masuk neraka? Kayaknya jadi kawan, jadi lawan gini di masyarakat seperti itu, Pak Ustadz. Siap Pak Ustadz. Tolong saya mendengarkan Pak Ustadz, bagaimana jawabannya Pak Ustadz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Sutaryanto, Gunung Kidul. Iya, Gunung Kidul.
tinggal di Kemayoran katanya Yang sekarang Kemayoran. ya. Munafik betul istilah kita di Indonesia musuh dalam selimut. Ya. Maka supaya kelihatan musuhnya buka dulu selimutnya kan gitu ya. Sudah kita jelaskan Pak Ustaz ya betapa bahayanya munafik ini, musuh dalam selimut. Tapi kalau pertanyaannya dia masuk surga apa masuk neraka? Saya ingin memperbaiki, mohon maaf nih Pak Sutaryanto ya kepada kita semua pemirsa. Sering saya sampaikan kepada kita, jangan hanya mempermasalahkan itu dosa atau tidak. Terlalu ini kita, terlalu jauh. Itu masuk surga atau tidak. Tapi coba kita lihat dulu, munafik itu baik atau tidak? Hadis itu aja dulu kita. Ya, munafik itu baik atau tidak? Kita ukur dulu secara general. Jangan pandang agama, jangan pandang ideologi. Kira-kira orang pembohong itu bagus nggak, Pak Krisna? Tidak bagus. Pengkhianat itu bagus nggak? Atau penjilat itu bagus nggak? Licik itu bagus nggak? Ya kan? Secara general saja dulu kita lihat. Berarti tidak baik. Tidak baik, tinggalkan. Nah, yang kedua, udah saya tinggalkan alhamdulillah. Saya tidak lagi berbohong, tidak lagi pendendam, tidak lagi penjilat, tidak lagi licik, tidak lagi pengkhianat, tidak lagi merasa diri paling benar. Sudah ditinggalkan? Apakah saya masuk surga atau tidak? Ya, serahkan kepada Allah SWT. Serahkan saja kepada Allah SWT. Biar Allah yang ngatur. Kemudian, gini kalau saya jawab masuk surga, masuk neraka, akhirnya kita menjauh nanti dari teman-teman kita pembohong. Nah, ada orang pembohong di tengah-tengah masyarakat kita. Ada orang pengkhianat di tengah-tengah masyarakat kita. Diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ini tugas berat kita bersama. Pengkhianat ini sulit. Uang dibilang, idza qila lahum la tufsidu qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum aminu kama amanas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Itu kan berarti sulit sekali memperbaiki mereka. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti, berjuang terus mengikis jumlah orang munafik di tengah-tengah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka di penghujung hayat Rasulullah SAW, orang-orang munafik ini hanya tinggal beberapa orang. Disebutkan oleh Nabi kepada siapa? Penyimpan rahasia Rasulullah SAW itu namanya. Sirri Rasulullah. Kalau tidak salah Huzaifah bin Yaman namanya. Kalau ada pemirsa yang tahu, koreksi saya kalau saya salah. Huzaifah bin Yaman. Dibisikkan Huzaifah, jangan kau katakan kepada siapapun. Inilah sisa sahabatku yang munafik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebutkan oleh Rasul kepada Huzaifah. Dan Masya Allah Huzaifah sampai meninggal, nama ini tidak bocor. Kenapa tidak dibocorkan? Bukankah untuk menghindari? Keren pertanyaan Pak Krisna. Kenapa tidak dibocorkan? Itulah indahnya Islam. Islam ini tidak mau mencap orang munafik, mencap orang jelek. Itu kalau dia Islam Pak Krisna. Tapi apa? Kalau dia tahu orang ini jelek, apa tugasnya? Perbaiki. Bukan disebar di media sosial. Rasil itu ini, nggak begitu caranya. Salah Rasil ini, datang ke Rasil, perbaiki Rasil. Itu cara Islam. Ada beberapa orang yang belum tersembuhkan dari kemunafikan ketika di penghujung hayat Rasulullah SAW. Dibisikkan ke telinga Huzaifah bin Yaman dan ditugaskan agar Huzaifah mampu memperbaikinya. Karena memang Huzaifah ini dikenal punya kemampuan komunikasi yang lebih daripada sahabat-sahabat mungkin, atau karena Rasulullah tahu ada hubungan kedekatan dengan Huzaifah dengan orang-orang yang masih saja menyimpan rasa-rasa kemunafikan ini tadi. Dialah yang bertugas memperbaikinya. Tetapi apakah bisa diperbaiki oleh Huzaifah? Itu sudah tidak diceritakan lagi. Umar bin Khattab itu, bayangkan ya, Umar sering merasa takut kalau dia termasuk munafik. Umar ini Pak Krisna. Makanya aku tidak segan. Mungkin aku termasuk. Umar aja. Selevel Umar. Selevel Umar. Sering dia jumpai Huzaifah. Mohon maaf, saya termasuk. Coba kau ceritakan siapa orang-orang munafik itu. Mohon maaf Umar. Kau ini Amirul Mukminin, tetapi ini amanah Rasulullah. Saya tidak boleh menceritakannya. Akhirnya Umar bilang apa? Setelah beberapa kali dibujuk, Umar bertanya, aku termasuk enggak? Kan keren itu. Aku termasuk enggak? Ini kita belajar dari Umar. Jangan menilai orang munafik, tapi mawas dirilah. Saya ini munafik tidak? Lihatlah diri kita. Saya licik enggak? Saya pembohong enggak? Saya pendusta tidak? Kalau iya, istighfar kepada Allah, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta dilindungi oleh Allah.
Karena kita punya potensi semuanya. Kalau bisa kita lakukan, insya Allah orang-orang munafik akan habis dari tengah-tengah masyarakat kita. Wallahu a'lam. Pak Sudaryanto. Ustaz Salman, ini teman-teman di FPI juga dengar kita nih. Masya Allah, Ustaz jazakumullah Salman khair. FPI bukan garis keras, tapi tegas. Siap, Kita siap. toleran dan kita sangat membuka musyawarah. Ahlan. Jadi bukan garis keras. Ahlan, ma'alish kepada saudara-saudara. Bukan maksud saya tadi mengatakan garis keras, tapi saya hanya ingin menggambarkan betapa kita di sana, dan beliau ini tegas sekali ya, kita bilang tegas ya. Saya bukan maksud mengatakan itu tadi ya, saya menggambarkan betapa beda pun cara dakwah kita, bisa kita bersatu. Ya, beda pun cara dakwah kita, bisa kita bersatu. Siapapun itu ya, semua kita, saudara-saudara kita FPI, saudara-saudara kita Kokam, saudara-saudara kita Banser, saudara-saudara kita semuanya bisa kita satu barisan dalam saf dakwah. Oh, kalau besok bersatu itu, tiba-tiba upacara bendera semuanya, ada FPI, ada Kokam, ada Banser, ada Ansor, semuanya mengangkat kalimat tauhid la ilaha illallah. Mungkin langsung gemetar itu barisan-barisan munafik itu. Langsung rontok lututnya mungkin ya, kalau bersatu. Jadi saya mohon maaf tadi bila salah penyampaian. Ala ra'si wa aini ya akhi, Masya Allah, tabarakallah. Perjuangan saudara-saudara kita dari FPI sangat kita doakan, kita dukung 100%. Ya. Kalau kata guru kita apa? Kalau Bapak Krishna menanam padi, kalau semuanya tukang pupuk, enggak juga berhasil padinya. Yeah. Harus ada tukang tanam ya? Bukan, tukang usir hama. Kalau nggak ada itu, ya belalang tetap di situ, pupuk tetap jalan. Nggak jalan padinya. Naik padinya karena dipupuk, tapi dimakan habis oleh belalangnya. Dan tugas yang paling berat adalah mengusir belalangnya. Kalau menyiram pupuk saja, ya namanya juga nyiram pupuk, ya nggak ada yang tersinggung Pak Krishna. Nggak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan. Tapi ngusir belalang. Itu yang paling berat. Ngusir belalang, ngusir tikus. Kalau petani kan belalang diusir ya pergi dia. Ini kan di tengah-tengah masyarakat. Ini kan bukan, itu kan kata kiasan saja tadi kan. Itu Masya Allah, jazakumullah khair. Semoga para masyayikh kita di Front Pembela Islam dipanjangkan oleh Allah umurnya, dijaga oleh Allah SWT. Semoga Habib Rizik Syihab juga dijaga oleh Allah SWT, dipanjangkan umurnya. Wallahu a'lam. Ini ada yang tanya alamat pesantrennya Ustadz Salman di Sawangan di mana? Oh, tepatnya di Jalan Aryaguna, Kampung Kali Putih, dekat dari perumahan Arko Sawangan, Depok, Pak Krishna. Kalau kita dari Pasar Parung, kalau datang dari arah Ciputat, sesudah Pasar Parung itu ada pertigaan Arko. Masuk aja dari situ, ambil lurus saja, nanti ketemu jembatan. Setelah jembatan ada pertigaan, masih lurus saja sampai ketemu jalan tengah. Nanti mungkin ditanya di situ sudah tahu teman-teman. Tapi jangan nama Salman tanya, orang nggak kenal Salman di sana. Kadang kita angkat nama Ruhama Al-Fajar, Saung Ruhama Al-Fajar. Kemudian kalau datang dari arah Bogor, simpang pertigaan Arko ini sebelum Parung. Kalau ada yang mau datang, ahlan wa sahlan wa marhaba. Kita tunggu di sana ya. Jazakumullah khair. Oke. Syukran jazakallahu khair Ustaz Salman Al-Farisi. Saya di sini Muhammad Krishna, Ondi Saputra, Muhammad Arifin, kemudian juga di atas Zain, dan di sini juga ikut hadir di sini ada Fazar Aziz, ada Irfan, ada Hussein. Mohon pamit semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.